Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang database primer structure 3D protein. Jadi kalau teman-teman ingin mencari struktur tiga dimensi protein, maka teman-teman tinggal berangkat ke database ini, yaitu Protein Data Bank atau disingkat PDB. Maka teman-teman bisa lihat di sini ini merupakan tampilan halaman antarmuka yaitu dari Protein Data Bank. Teman-teman bisa untuk berangkat ke sana, untuk pergi ke sana, teman-teman tinggal mengetik Protein Data Bank di Google, maka teman-teman nanti akan mendapatkan hasil. Kemudian kalau mungkin untuk kita langsung praktek, saya tunjukkan prakteknya langsung. Kalau misalkan ini kita ulangi dari awal, maka kita gunakan Google, kita klik Protein Data Bank, ya. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti yang terlihat saat ini. Kemudian teman-teman klik bagian terdepan yaitu RGSPD. Maka seperti ini adalah tampilan yang teman-teman akan peroleh bila mana teman-teman melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Kemudian teman-teman lihat di sini. Di sini merupakan bagian yang kita sebut sebagai search bar atau kolom pencarian ataupun bilah pencarian. Maka karena hari ini kita akan meneliti tentang protein data bank itu tentang CDK8, maka teman-teman bisa langsung mengetikkan CDK8 di sini, ya. Ya, CDK8 setelah teman-teman klik seperti ini, ketik seperti ini, maka akan muncul banyak sekali rekomendasi yang diberikan oleh protein data bank. Teman-teman bisa memilih salah satunya, ya. Bisa mengklik ataupun juga bisa kita tekan tombol ini. Jadi silakan ignore atau acuhkan, ya. Bisa teman-teman klik tombol pencarian ini, ya. Kita tunggu, maka nanti protein data bank ini akan memberikan kita daftar hasil struktur tiga dimensi yang berkaitan dengan protein data bank. Tentang CDK8. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, teman-teman, ya. Di sini ada kurang lebih 46 structure protein CDK8 yang sudah tersedia di protein data bank. Lupa, tadi katanya jenengan itu kalau di Uniprot itu ada cuma 31. Kok di sini sekarang ada 56? Iya, tidak masalah. Bisa jadi memang berbeda. Bedanya kenapa? Karena informasi yang tadi disampaikan oleh Uniprot itu kan informasi yang diambil dari sini, yang diambil dari protein data bank. Jadi Uniprot itu berusaha untuk menampilkan informasi selengkapnya, selengkap mungkin, termasuk data tentang struktur tiga dimensi CDK8 yang sudah tersedia sampai saat ini. Bisa jadi ada beberapa update yang belum dimasukkan oleh Uniprot, ya. Seperti ini, di sini ada 56 structure, sedangkan di Uniprot tadi hanya 31, ya. Bisa jadi belum diupdate. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata 46 itu kalau kita pilah-pilah, itu 41-nya berasal dari Homo sapiens. Jadi 41-nya berasal dari manusia. Yang tadi di Uniprot, yang 31 itu semuanya dari manusia. Ya, sehingga bisa jadi di sini ya kita masih ada margin 10, ya. Tapi pertama-tama kita harus hilangkan dulu. Kita harus hilangkan dulu semua protein CDK8 yang berasal dari selain manusia. Contoh ini kan ya 1ZP2 itu kan berasal dari Saccharomyces pombe. Jadi bukan dari manusia. Ini kita hilangkan, ya. Jadi kita fokus ke sini, kita klik 41-nya, ya. Maka kemudian kita pilih yang ini, kita klik tombol ini, ya, tombol ini untuk menghilangkan yang tidak berasal dari manusia. Teman-teman fokus akan berubah nanti, ya. Teman lihat di sini, maka yang tadinya 56 maka menjadi 41. Karena sekarang kita tampilkan hanya yang berasal dari manusia saja. Dan teman-teman lihat, yang dimaksud dengan PDB ID itu ini. 5CEI 6TPA itu PDB ID. 6T4IE1, kemudian ada 5IDN. Semua itu merupakan PDB ID. Lantas PDB ID itu apa? PDB ID itu ya merupakan ini. Merupakan kode identitas yang bersifat unik dan alfanumerik. Atau apa itu alfanumerik? Itu alfabet, gabungan antara alfabet dan numerik yang diberikan kepada setiap struktur tiga dimensi yang disimpan di dalam protein data bank. Jadi semua struktur tiga dimensi yang ada di dalam protein data bank atau yang disimpan di dalam protein data bank itu pasti memiliki PDB ID. Yang mana tandanya PDB ID itu pasti merupakan gabungan dari alfanumerik, alfabet dan juga angka, ya. Makanya kalau kita lihat tadi, ya, kalau teman-teman klik CDK8 seperti ini yang tadi,
maka nanti akan muncul seperti ini ya. Tadi 1ZP2 5CE1 ini sebelum kita pilih Homo sapiens tadi. Kemudian kalau kita pilih yang Homo sapiens ya, kita klik bagian tombol ini ya, kemudian kita akan dapatkan 41 structure saja. Maka 5CEI-nya ini merupakan PDB ID. 6 TPA itu merupakan PDB ID. Ya, jadi itulah PDB ID. Yang mana 5-nya kan numerik ya, 5 numerik, CEI-nya adalah numerik, alfabet. Jadi memang selalu PDB ID itu merupakan gabungan dari angka dan juga huruf ya. Kemudian ini yang saya peroleh dari UniProt tadi teman-teman ya. UniProt tadi ada 31 ya. Ini berasal dari manusia. Jadi ada 20, kemudian ada 31. Total ada 31 yang saya dapatkan dari UniProt. Kalau teman-teman ingin mengoleksi semua, termasuk yang terbaru, termasuk yang update yang belum dimasukkan ke UniProt, maka teman-teman tinggal mengoleksi dari Protein Data Bank tadi. Yang mau saya tunjukkan adalah, saya ingin memberikan jenengan tutorial, ya, yang jenengan nanti harus tiru, tapi menggunakan struktur 3 dimensi yang berbeda. Saat ini, saya akan mempraktekkan kepada jenengan semuanya menggunakan 4CRL sebagai contoh. Ya, 4CRL sebagai contoh, yang mana dengan ini, teman-teman nanti, harus mengerjakan apa yang saya kerjakan, tapi menggunakan struktur 3 dimensi yang lain, atau struktur kristal yang lain. Ya. Tapi, harus masih tetap CDK 8. Ya, jadi PDB ID 4CRL akan saya gunakan sebagai percontohan dalam tutorial UTS kita kali ini. Ya. Baik, kita akan